Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari wal hadisi liyudilla an sabilillah. Jawabannya simpel sama, ya karena Allah yang, ya kalau kisah Nabi Khidir udah beda lagi makomnya. Ya Nabi Khidir ini Nabi yang langsung mendapat bimbingan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan sok-sokan, sok-sokan ikut-ikutan Nabi Khidir, menunaikan syariat. Syariat itu apa? Ingkar kepada barang yang mungkar. Menurut Nabi Musa itu barang yang mungkar, udah dipinjemin perahu lah kok dibolongin, dirusakin. Syariatnya harus diingkari. Nabi Musa memakai syariat. Perahunya aman, yang punya pun selamat, makanya saya bocorin. Nah, ini udah larinya ke hakikat Nabi Khidir. Apabila perjalanan seseorang telah mendekati jalan Allah, maka hidupnya berbeda dari orang lain. Padanya tidak terdapat sifat-sifat iri hati, mudah mendongkol, jauh dari tingkah laku yang dapat merugikan orang lain. Sebaiknya orang itu maunya hanya menolong saja, dadanya penuh dengan hasrat membela yang benar, sayang kepada sesama manusia, kendati pun dia akan beroleh kesusahan karena menolongnya tidak ada yang menyuruh, membelanya tidak ada yang membimbing. Dan yang penting selalu ada kesanggupan diri, itu yang menjadi cukang lantaran, menjadi kekuatan, dorongan, kekuatan batin. Amanat Bapak itu melepaskan tali silaturahmi atau memutus tali silaturahmi, karena akan sama saja dengan memotong leher keislaman. Kalau kambing dipotong lehernya, gimana itu ceritanya Pak Ustadz? Halo? أفلا يتدبرون القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك
عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وبشره بعذاب أليم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surah yang saya bacakan Surah Al-Luqman. Surah Luqman dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ayat yang pertama, ayat yang kedua, inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Ayat yang ketiga, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Ayat yang selanjutnya, mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat yang keenam, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Ayat yang ke-7, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di keduanya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Amma ba'du. Puja dan puji kita sanggakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, yang terutama nikmat iman wal Islam. Tak lupa pula salawat dan salam mugia selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarga-keluarganya, sahabat dan solihinnya. Tak lupa pula kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan nanti di akhir kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, yang kesekian kalinya malam minggu ini kita bisa hadir semua dalam rangka acara silaturahmi. Selain silaturahmi, kita memenuhi kewajiban kita sebagai umat muslim yang dinamakan talabul ilmi. Sebagaimana hadis mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Dengan adanya hadis ini, alhamdulillah kita walaupun sambil tersendat-sendat setiap malam minggunya, malam Jumatnya, malam Sabtunya, malam Minggunya. Alhamdulillah walaupun malam Minggu juga. Alhamdulillah. Kalau bahasa di sononya ya, menggugurkan kewajiban katanya. Menggugurkan kewajiban. Padahal di balik semua ucapan menggugurkan kewajiban itu, wah, kalau dipikir-pikir ya, dipikir bolak-balik itu, waduh, seakan-akan gitu ya, seakan-akan. Tapi masih banyak. Tapi mudah-mudahan, walaupun seakan-akan juga, mudah-mudahan jadi bukti bahwa kita sedang menuju ke sono. Ya, ihdinas siratal mustaqim tujuannya. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan dengan adanya kumpul kita di sini, bukti adanya pembuktian kita sebagai mudah-mudahan jadi muslim yang sejati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Talabul ilmu, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Karena cahaya yang di sini ya, waduh, sangat luar biasa. Kenapa? Luar biasanya. Kita diambil dari lafad ilmu. Lafad ilmu itu ada 3 hurufnya, ain, lam, mim. Kita ambil satu ain. Ain itu diambil dari lafad ailiyin, artinya atas. Dan ailiyin itu dinamakan pintu surga yang paling atas. Saking atasnya atas. Jadi kenapa ilmu, ada hadisnya tadi yang sebut al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Udah bertanda dari situ juga udah kelihatan. Kalau kita mengamalkannya ilmu itu, kita akan mendapatkan cahaya. Udah paham kan? Udah ya, cukup kan? Simple kan? Oh gitu. Ya, kalau saya kan tergantung koordinator. Iya, koordinator. Ya tadi ya, kata Ustaz, kok baru aja setengah katanya rokoknya tuh. Oh. Gitu.
Jadi ada kata-kata yang lain, hidup dengan ilmu itu akan menjadi mudah, akan mudah. Segala hal apapun akan menjadi mudah. Mau jadi apapun akan mudah, mengerjakan apapun akan mudah. Karena ada ilmu, ada ilmunya. Ada ilmunya. Orang bisa disebut akhlaknya baik karena tahu ilmunya. Begitu juga orang yang menjadi pedagang, sukses dalam dagangnya karena tahu ilmunya dan yang lain-lainnya. Jadi syukur alhamdulillah kita berkumpulnya di sini, bertemu muka, bertatap wajah di tempat yang mulia ini. Monggo Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah. Para jamaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang berkah dan syukur alhamdulillah. Sekarang tahun berapa nih? Tanggal segitu. Menjelang bulan apa sekarang? Bulan Sya'ban ya. Sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Nah, persiapkanlah segala sesuatunya. Segala sesuatunya termasuk apa tadi? Ilmunya untuk persiapan dalam bulan suci Ramadan itu kita harus tahu ya, karena sebagian ulama mengatakan puasa itu ada dua ya Ustadz ya, ada dua, terbagi dua ayat. Ada puasa yang namanya khawas, ada khawasil, khawas atau khusus. Yang khusus artinya yang khawas itu puasanya cuma bisa menahan lapar, tapi kalau khusus bil khusus itu semuanya ditahan. Artinya apa? Luar apa namanya? Luar dalam. Ya, luar dalamnya itu berpuasa. Luar dalam itu berpuasa. Jadi lebih lengkapnya insya Allah Ustadz Cakman melebarkan lagi ya pembimbing kita insya Allah ya, sama cuma clue-cluenya aja gitu ya, namanya juga pembukaan ya kan. Kalau pembuka itu cuma tak satu-satu doang, tapi yang lebih lebarnya, lebih dalam lagi atau lebih atas lagi insya Allah. Kalau saya semua, gak kebagian dong yang lain ya. Ya mudah-mudahan, pokoknya kesimpulannya, mudah-mudahan kita semua dengan adanya di sini pembuktian bahwa kita lagi berusaha untuk memperbaiki diri kita, apalagi untuk menjelang bulan suci Ramadan kita harus bersiap-siap zahir dan batinnya. Dan dari saya, maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wa mutaramin, mukaramat wa mutaramat, para hadirin wal hadirat, para ikhwan akhwat, terusus pembina atau ketua umum YPPAI Om Jainal, semoga beliau beserta keluarga beliau serta para ikhwan
yang berada di dalam naungannya PPAI senantiasa selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, juga senantiasa dilimpah ruahkan karunia, kelimpahan anugerah, nikmat dan ampunan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga al-mukarram wal muhtaram pembimbing kita di majelis PPAI Jakarta Tapok, Om Irwan, dan juga beserta keluarga beliau, beserta para ikhwan yang ada di Jakarta Tapok, baik yang hadir maupun yang belum hadir. Semoga selalu senantiasa berada di dalam naungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala, ditambah dan terus ditambah keberkahan di dalam umur, amal dan rezekinya. Juga senantiasa kita mendapat perlindungan dari yang Maha Agung, Maha Suci Gusti Allah Subhanahu wa taala. Segenap para pengurus Majelis PPAI Jakarta Tapok, Dewan Ustadz, dan juga asisten pembimbing Bang Kelly dan Mas Inok, para ikhwan, para akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hadir, dan juga para penonton di dunia maya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, dan terus ditambah keberkahan di dalam umur, amal dan rezeki kita, dan juga selalu kita berada di dalam naungan kasih sayangnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Bang Ade yang dari Garut, ya ahlan wa sahlan bihudurikum, kepada para ikhwan yang berasal dari berbagai macam wilayah daerah, ada yang dari Manggarai, Tambun, Depok, Bogor, mana lagi, di Wiji-Wiji, ente di Wiji-Wiji, artinya apa? Oh, seluruhnya. Ya, alhamdulillah disatukan kita di satu majelis di Wisma Sri. Semoga disatukan juga hati kita di dalam menuju keridhaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini kita masih bisa merasakan limpahan nikmatnya, karunia-Nya, sehingga kita bisa hadir di majelis yang penuh barokah ini. Digerakkan, dikersakan hati kita untuk bisa hadir dalam acara yang insya Allah penuh barokah ini, majelis ta'lim, majelis dzikir, majelis munajat, dan semoga diteguhkan hati kita di bulan Sya'ban ini hingga sampai nanti bulan Ramadan dan bulan-bulan selanjutnya. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan dapat menjadi para pejuang-pejuang agama Islam dan bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Yayan, yang walaupun singkat, padat, ya sangat amat jelas, luar biasa, bahwa kita udah memasuki bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita masuk pada bulan Ramadan, di mana dianjurkan kita sejak masuknya bulan Rajab banyak-banyak membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah kami fi Rajab, di bulan Rajab yang kemarin sudah terlewati di tahun ini, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban di bulan ini. Tanggal berapa sekarang? 6. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami nanti di bulan Ramadan. Ya, artinya apa? Ini merupakan suatu bulan atau suatu jembatan untuk menuju bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat, bahkan dibebaskannya hamba-hamba Allah daripada api neraka yang begitu pedih. Salah satu hadis yang berkaitan dengan bulan Sya'ban yang sangat terkenal ini dari sahabat Usama bin Zaid ketika beliau bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa daunnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dzalika syahrun yaghfulun nas baina Rajab wa Sya'bana.
Bulan Syaban adalah bulan di mana banyak manusia yang lalai daripada beribadah kepada Allah, daripada mengingat Allah, daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang terletak baina Rajab wa Syaban, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Tengah-tengah bulan Rajab mulia. Kenapa? Karena min asyuril hurum, termasuk 4 bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan Ramadan penuh dengan limpahan karunia Gusti Allah. Nah, bulan Sya'ban ini di tengah-tengah. Kanjeng Nabi yang menjelaskan, banyak di bulan ini orang yang lalai, yang lupa, harpitnas, ya, bulpitnas, bulan kejepit. Faedahnya apa? Maka barang siapa yang di bulan ini yang dijelaskan banyak orang lalai, banyak orang lupa, tapi kok dia mau beribadah, mau mendekatkan diri kepada Allah, maka amalnya menjadi spesial. Lalu dilanjutkan, wa huwa syahrun turfa'u fihil amal. Dan inilah bulan diangkatnya amal-amal perbuatan manusia. Walaupun dalam keterangan yang lain ada waktu-waktu tertentu diangkatnya amal kita. Seperti ketika Nabi berpuasa Senin Kamis ditanya, ya Rasulullah, kenapa puasa Senin Kamis? Oh, saya puasa hari Senin karena yauma wulidtu fi, aku dilahirkan pada hari Senin. Terus kenapa hari Kamis? Karena diangkatnya amal pada hari Kamis, dilaporkan amal kita pada hari Kamis. Dan juga ada sholat 5 waktu yang langsung dilaporkan. Nah, ini setiap tahunnya juga ada rekapitulasi amal kita tahunan yang akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa syarun turfa'u fil amal ila rabbil alamin fauhibbu ayyurfa'u amali wa inni shaimun. Dan aku ingin ketika diangkat amalku wa ana shaimun, dan aku dalam keadaan berpuasa. Ya, bahkan banyaknya berpuasanya Nabi itu kebanyakan di bulan Sya'ban. Karena ini merupakan jembatan tadi menuju bulan yang begitu mulia. Kebaikan ibadah yang begitu agung tidak datang dengan tiba-tiba. Perlu ada persiapan yang luar biasa yang harus kita siapkan, yaitu di bulan Sya'ban. Makanya nggak usah heran ketika datang bulan Ramadan kok hawanya kita biasa-biasa aja. Datang bulan Ramadan, semangat kita biasa-biasa aja. Datang bulan Ramadan, ibadah kita ya kayak bulan-bulan yang lain. Kurang kerasa. Lah kenapa? Lah karena di bulan Sya'ban ini kita juga tidak mempersiapkan anugerah yang telah akan Allah siapkan di bulan Ramadan. Maka persiapannya adalah sejak bulan Sya'ban. Maka jika di bulan ini kita memperbanyak taubat, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, maka akan beda rasanya ketika nanti masuk di bulan Sya'ban. Lah bulan-bulan Hijriah ini dalam sejarah itu ada sejak pra-Islam. Ya, sebelum Islam bulan-bulan ini sudah ada. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Udah ada. Lah nama ini berasal dari mana? Orang-orang Arab menamakannya sesuai dengan keadaan mereka ketika itu. Nah, kalau bulan Sya'ban itu artinya bercabang. Ya, dari sya'aba, shin ain ba, artinya bercabang atau bertebaran. Kenapa mereka menamakan bulan Sya'ban? Karena tradisi orang Arab ketika itu, ketika masuk bulan Sya'ban, mereka berpencar mencari sumber air. Langka di sana sumber air. Bahkan yang ketemu sumber air menjadi suku kabilah yang terkuat pada masa itu. Setelah bulan Rajab di mana dilarang untuk berperang, min asyuril hurum, lalu datang bulan Sya'ban, mereka keluar lagi, mengadakan peperangan lagi. Nah, oleh karena itu mereka menyebut bulan ini sebagai bulan Sya'ban, berpencar atau bertebaran. Walaupun beberapa para ulama banyak menafsiri atau menjelaskan asal-usul daripada kata Sya'ban ini.
Ya, banyak yang mengartikannya. Lah itu asal usul bulan Sya'ban. Ya, menurut tradisi bangsa Arab. Kayak bulan Ramadan, kenapa bilang Ramadan? Asalnya Ramadan itu artinya panas. Karena bulan itu cuacanya sangat amat panas. Ya, makanya disebut bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Lalu apa anjurannya? Apa yang harus kita persiapkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Imam Al-Ghazali? Beliau menjelaskan, idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wa asinu niyatakum fih. Apabila masuk bulan Sya'ban, fatahhiru anfusakum, sucikanlah, bersihkanlah niat jiwa-jiwa kalian. Hati kita bersihkan dari penyakit-penyakit hati. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ada nanti satu malam yang spesial, namanya malam nisfu Sya'ban. Itu malam spesial. Ampunan Allah terlimpah ruah untuk hamba-hambanya, kecuali mereka yang memiliki hati permusuhan, dendam, dan kesyirikan. Ini salah satu keutamaan di bulan Sya'ban, ada malam nisfu Sya'ban. Dan di bulan ini dipindahkannya arah kiblat dari Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Ya, umat Islam pernah sholat menghadap Masjidil Aqsa di Palestina. Kanjeng Nabi sangat ingin, ya bahkan kaum muslimin ketika itu menginginkan ini sholatnya jangan madhab ke Masjidil Aqsa, berpindah artinya. Lah turun perintah untuk pindah kiblat adalah pada bulan Sya'ban. Lalu ayat yang berkaitan atau yang turun pada bulan Sya'ban ini adalah surat At-Taubah yang berkaitan dengan perintah Gusti Allah untuk kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawat salamlah kalian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah sehingga timbul pertanyaan, ya kalau kita ditanya misalnya ayat tersebut yang mungkin kita semua hafal, kita tahu, sehingga ada yang menanyakan, sholawat itu apa sih? Sholawat itu bentuk jamak dari sholat. Jadi sholat sama sholawat itu sama, satu akar yang sama. Sholat itu maknanya apa? Doa. Secara bahasa, sholat artinya doa. Sholawat berarti beberapa doa. Ya karena bentuknya jamak. Lah kalau emang sholawat itu doa, ketika Allah bersolawat kepada baginda Nabi, lah Allah berdoa sama siapa? Doanya bagaimana? Ketika para malaikat pun bersolawat kepada Nabi, dan bahkan kita diperintahkan untuk bersolawat kepada beliau, pertanyaannya, apa kurang cukup solawatnya Allah kepada kanjeng Nabi? Sehingga para malaikat dan kita pun disuruh untuk bersolawat kepada beliau. Kalau Allah udah bersolawat kepada kanjeng Nabi, udah cukup. Kan pertanyaannya begitu. Ya kira-kira bagaimana? Kalau ada yang nanya begitu, kita solawatnya gimana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah,
limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu kita. Lah kalau Allah yang bersolawat apa sama kayak kita? Nggak mungkin ya. Allah berdoa minta sama siapa? Ya, nggak sesuai. Kalau kita maknakan sholawat Allah, sholawat para malaikat, dan sholawat kita itu dalam satu makna. Makanya para ulama menjelaskan, bahkan salah satu ulama terkemuka diantaranya Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, yang merupakan salah satu guru dari ulama-ulama Nusantara. Beliau bahkan menyusun sebuah kitab khusus yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Itu kurang lebih kalau nggak salah 152 halaman khusus membahas tentang bulan Sya'ban. Keutamaannya apa, dan diantaranya membahas tentang makna sholawat Allah, malaikat, dan kaum mukmin atau orang-orang yang beriman. Nah sekarang perbedaannya apa? Sehingga para ulama sepakat ya, agar nggak rancu, agar nggak salah paham dan gagal paham dalam memaknai sholawat, sehingga harus kita bedakan sholawat Allah, para malaikat, dan orang-orang beriman. Sholawat Allah artinya apa? Allah melimpah ruahkan rahmat ampunan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tercurahkan limpahan rahmat, ampunan, dan keridhaan Gusti Allah kepada kanjeng Nabi. Lah terus para malaikat sholawatnya maknanya apa? Memohon ampunan kepada Allah dan anugerah untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita bersolawat sama, kita memohon kepada Allah agar terlimpah ruahkan solawat, keagungan, kemuliaan, kehormatan untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang ngeledek, ya ada orang yang ngeledek. Nabi Muhammad sampai disolawatin sama umatnya, didoain sama umatnya, berarti Nabi Muhammad butuh doa umatnya karena Nabi Muhammad masih kurang sempurna. Ada netizen yang ngomong begitu. Ya, makanya kita kudu pinter-pinter dah tuh menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang seperti itu. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, apakah Allah butuh kepada sholat kita? Enggak. Allah nggak butuh ketaatan kita, Allah nggak butuh ibadah kita, Allah nggak butuh sholat kita. Kenapa Allah nyuruh kita sholat? Bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Rahmat Allah telah Allah siapkan, anugerah Allah telah Allah siapkan, ampunan Allah telah Allah siapkan. Lah siapa yang mau dapat, siapa yang mau dikasih, maka ikutilah perintah Allah, diantaranya sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Begitupun kanjeng Nabi, bukan berarti butuh sholawat kita. Kenapa? Ya kalau Allah udah bersolawat kepada kanjeng Nabi, nggak butuh lagi sholawat kita dan para malaikat, kan begitu. Ini bentuk apa? Bentuk pengagungan, kemuliaan kita akan kedudukan mulia daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya makanya sering saya contohkan yang simple, yang gampang, mudah dipahami. Ibarat air mah udah penuh isinya, terus kenapa diisi lagi? Tujuannya biar luber tuh air, ya biar keluar tuh air. Nah kita mengharapkan percikan keberkahan, kemuliaan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Menjalankan perintah Gusti Allah, bersolawat. Kenapa kita bersolawat kepada kanjeng Nabi? Karena perintahnya Gusti Allah. Ya banyak. Wah kalau ke dunia maya, ke TikTok dan lain sebagainya itu banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang kita sendiri nggak kepikiran kok ada orang yang nanya begitu. Dibilanglah umat Islam menyembah batu. Wah, kita dibilang nyembah batu. Nyembah Hajar Aswad dicium-ciumin. Hajar Aswad bisa mengampuni dosa.
Wah, dan lain sebagainya. Kita sujud yang dicium batu, menghadap ke batu, berarti orang Islam menyembah batu. Coba itu gimana kalau begitu? Ya, kalau nggak ngadap ke batu nggak sah. Kalau nggak sujud nyium batu nggak sah. Berarti umat Islam itu menyembah batu, kan begitu? Jawaban kita simpel, sama kayak tadi. Nabi Muhammad, kenapa orang Islam masih nyolawatin, doain Nabi Muhammad? Berarti Nabi Muhammad begini. Jawaban kita simpel. Kenapa kita bersolawat mendoakan Nabi? Kenapa kita sujud nyium batu, menghadap batu? Jawabannya satu, karena semua itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelar, ya enggak? Kenapa kamu sholat ngadep kiblat? Itu kan batu, Allah yang nyuruh. Kenapa kamu sujud nyium batu? Allah yang nyuruh. Kenapa kamu berselawat kepada kanjeng Nabi? Allah yang nyuruh. Udah titik. Ya kalau udah Allah yang nyuruh mau gimana? Sujud kepada manusia hukumnya apa? Haram. Ya enggak? Sujud kepada Allah, sujud kepada manusia hukumnya haram. Tapi malaikat sujud enggak kepada manusia? Halo? Tes. Para hadirin wal hadirat di dunia maya, nggak ada yang komen ini. Malaikat sujud kepada manusia. Apakah berarti para malaikat berarti musyrik? Para malaikat berarti syirik? Haram hukumnya sujud manusia, tapi malaikat sujud kepada manusia Nabi Adam. Ayo. Jawabannya sama. Kenapa malaikat sujud kepada Nabi Adam? Karena Allah yang nyuruh. Ya kan? Apalagi membunuh itu hukumnya apa? Haram. Membunuh satu orang sama seperti membunuh seluruh manusia. Larangannya sangat jelas, kita dilarang keras untuk membunuh. Tapi kisah Nabi Khidir ngebunuh enggak? Anak kecil lagi. Ayo kira-kira gimana? Jawabannya simpel sama, ya karena Allah yang, ya kalau kisah Nabi Khidir udah beda lagi makomnya. Ya Nabi Khidir ini Nabi yang langsung mendapat bimbingan dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan sok-sokan, sok-sokan ikut-ikutan Nabi Khidir. Nabi Khidir naik perahu, dibolongin perahunya. Ya ketika ini sedikit lah untuk memperpanjang waktu biar nggak singkat kayak Ustadz Yayan. Besok mau yang lama Pak Ustadz. Pelita nggak boleh kan, pelita sama ilmu kan nggak boleh. Ya cuman kalau ngomong nggak diamalin juga nggak boleh. Terus aku kudu piye? Ketika Nabi Musa sama Nabi Khidir alaihissalam, banyak diantara kita yang berpendapat makomnya Nabi Khidir ini lebih tinggi dari Nabi Musa. Tapi kita lihat dulu. Ketika Nabi Musa ketemulah, singkatnya ketemu sama Nabi Khidir alaihissalam. Nah, Nabi Khidir namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Nabi Khidir itu panggilan. Namanya Balia bin Malkan. Ketemulah dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kata Nabi Khidir, oke, kalau mau ikut syaratnya satu, jangan nanya, ya kan begitu kan? Naiklah perahu. Setelah sampai dibolongin perahunya. Setelah dibolongin, kanjeng Nabi Musa nanya nggak? Pertanyaannya, kanjeng Nabi Musa salah nggak? Ayo jawab apa? Biar ada kelihatan ada orang gitu di sini. Jangan dikira ntar saya ngomong sendiri lagi sama penonton di YouTube. Ustadz ngomong sendiri, jawab sendiri. Nabi Musa salah nggak? Enggak. Justru Nabi Musa ini makomnya lebih tinggi. Kenapa? Menunaikan syariat. Syariat itu apa? Ingkar kepada barang yang mungkar. Menurut Nabi Musa itu barang yang mungkar. Udah dipinjemin perahu lah kok dibolongin, dirusakin. Syariatnya harus diingkari. Nabi Musa memakai syariat. Tapi Nabi Khidir jelasin, ya enggak?
Masalahnya nanti itu akan ada bajak laut, tukang begal. Nah, tukang begal ini nyari perahu yang bagus-bagus. Ketika ketemu perahu yang bagus, dia ambil, yang punya perahu dia bunuh. Makanya saya bocorin. Kalau perahu ini bocor, mereka lihat, perahu bocor, enggak diambil. Perahunya aman, yang punya pun selamat. Makanya saya bocorin. Nah, ini udah larinya ke hakikat Nabi Khidir. Nah, Nabi Musa syariat, ya tentunya tinggi menjalankan syariatnya. Sampai ketemu bangunan yang roboh didiriin karena di situ ada harta simpanan anak-anak yatim, ada anak kecil, kok dibunuh. Ya ternyata anak itu nanti akan membawa malapetaka untuk kedua orang tuanya dan lain sebagainya. Nah, jadi larangan-larangan itu yang aneh-aneh kayak tadi, satu jawabannya karena Gusti Allah yang nyuruh. Kita sujud bukan nyembah batu, suruh Allah. Kita ngadap kiblat bukan kita nyembah batu, Allah yang nyuruh. Kan begitu. Nah, kembali lagi ke bulan Syaban. Idza dakhala Syaban fatahhiru anfusakum. Sucikanlah, bersihkanlah hati kalian dari sifat marah, dendam, iri, dengki dan lain sebagainya. Untuk apa? Persiapan wadah menerima anugerah besar di bulan Ramadan. Gelas kalau masih kotor nggak bakal diisi kopi, kan begitu. Waktunya bikin kopi, air udah mateng, tar bulan udah dateng. Ya, tadi buat tar bulan nggak? Iya, tolong kalau ingat langsung lah, jangan sampai lupa. Tar bulan udah dateng, tapi gelas kita masih kotor. Lah kira-kira yang nuang kopi mau ngisi apa kagak? Ntar aja, tar bulannya jadi ntar aja, ya enggak? Oleh masih kotor, atau masih ada isinya lah, masih ada isinya, nggak bakal diisi. Nah kalau gelas kosong yang kita kasih, Kang Fahmi misalnya, gelas kosong, oh iya, langsung dituangin tuh kopi jadi kopi. Lah wadah kita kalau masih kotor, masih belum kita bersihin, masuk bulan Ramadan berharap kita macem-macem, ya wallahu a'lam, bukan begitu. Makanya ini jembatan, sarana awal bulan yang harus penuh persiapan untuk bisa kita menyambut bulan agung, penuh ampunan, penuh kemuliaan, keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Ya, kenapa banyak yang lalai? Emang Kanjeng Nabi udah ngasih tahu bulan ini mau banyak orang yang lalai, banyak orang yang lupa. Makanya siapa di antara umatku kok mau justru dia ingat, kok mau justru dia ibadah, spesial amal kita. Itu biar beda. Ya seperti di kita seringlah kita dengar penjelasan dari para guru kita di sini, pembimbing maupun para senior. Beda rasanya sholat malam yang ketika siangnya puasa dan ketika siangnya tidak puasa, gitu ya. Nah itu contoh simpel lah. Siang puasa, malam bangun. Sama siang nggak puasa, malam bangun qiyamul lail, rasanya beda. Bulan Syaban kita santai-santai aja, masuk bulan Ramadan, ya rasanya begitu. Lah bulan Syaban kita bermujahadah, berjihad, bersungguh-sungguh, bulan Ramadan pun akan rasa sesuatu yang luar biasa. Lah kan begitu. Ya, sama-samalah khususnya buat saya pribadi ya mengingatkan, mengajak untuk bisa kita mengisi bulan yang dijelaskan penuh dengan kelalaian, tapi banyak kemuliaan untuk bisa kita isi dengan ibadah, tentunya dengan taubat sebagai sarana pembersihan daripada dosa-dosa kita, pembersihan wadah yang ada di dalam diri, sehingga masuk bulan Ramadan siap wadah kita, siap jiwa kita untuk menerima berbagai macam limpahan curahan karunia, keutamaan, anugerah, bahkan ampunan dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, ini ke bawah gubuk hikmah ini. Interaktif. Kalau gubuk hikmah kemarin enak interaktif. Ya. Cuma ya ini ntar dilanjutkan oleh para pembicara selanjutnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang memberi waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesehatan lahir maupun batin sehingga kita bisa berkumpul di ini makom di acara setiap malam minggu pengajian rutin. Mudah-mudahan langkah kita ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang saya hormati pembina Si Jabotapok dan Ketua Umum Pusat Garut Om Jenal. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan lahir maupun batinnya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Yang saya hormatin pembimbing kita yang selalu mencontohkan untuk kita semua untuk selalu hadir di setiap acara malam Jumat, malam Sabtu, dan acara di malam Minggu. Mudah-mudahan Ir beserta keluarganya ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati juga untuk asisten pembimbing, yang saya hormati juga para ustadz, ketua Si Jabotapok dan wakil dan para ikhwan semuanya dan akhwat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan kelancaran di setiap perjalanan hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akan coba membacakan penggugah batin yang mengambil judul Menuju ke Jalan Allah. Apabila perjalanan seseorang telah mendekati jalan Allah, maka hidupnya berbeda dari orang lain. Padanya tidak terdapat sifat-sifat iri hati, mudah mendongkol, jauh dari tingkah laku yang dapat merugikan orang lain. Sebaiknya orang itu maunya hanya menolong saja, dadanya penuh dengan hasrat membela yang benar, sayang kepada sesama manusia, kendati pun dia akan beroleh kesusahan karena menolongnya tidak ada yang menyuruh, membelanya tidak ada yang membimbing, dan tanpa pikir ataupun dipertimbangkan terlebih dahulu, hanya terdorong
oleh rasa kasih sayang semata-mata. Rezeki, harta, kekayaan yang ada padanya tidak sedikit pun diperhitungkan. Bahkan sekalipun tidak cukup ia dengan tulus ikhlas rela memberikan pertolongan dengan tidak mengharapkan sesuatu sebagai tanda jasa dari orang yang ditolongnya. Dalam membela teman tidak tanggung-tanggung dan tidak akan mundur kembali, bahkan rela mempertahankan jiwa dan raga. Cara hidupnya disukai orang dan menghasilkan kewajiban serta kepercayaan. Selanjutnya, ia tidak akan merasa aral ataupun munafik. Sadarnya bukan kepalang. Apabila ada hal yang menyakiti hatinya, dia simpan. Dan siapapun juga dengan segera ia akan menerimanya dengan bersih hati. Apalagi jika ia merasa salah, maka lekaslah ia meminta maaf seraya mengaku terus terang atas kesalahannya. Bila seseorang akhlak dan tingkah lakunya telah demikian, maka perjalanan hidupnya telah sesuai dengan jalan Allah dan dapat dikatakan telah tahu jalan Allah. Akan tetapi belum dapat dianggap telah sampai di samping Allah. Ia itu baru ada pada sebagian di jalannya. Ia termasuk golongan baik, akan tetapi belum sampai kepada yang dituju, yaitu asal dari Allah, kembali ke Allah. Demikian tadi yang saya bacakan penggugah batin. Sedikit saya akan bercerita tentang apa yang tertulis di yang barusan saya bacakan. Ternyata emang benar, sesuatu hal yang kita korbankan, kita perjuangkan, di sini harus kita ikhlas. Di sini hanya menolong, dan mungkin tahapan-tahapan apa yang kita laksanakan, terutama menolong, kadang-kadang imbasnya ada di kita. Imbas yang kita udah lakukan ke seseorang, ada dampak yang akan kita rasakan. Dan apabila kita menolong dengan ikhlas, insya Allah. Tapi ikhlas juga kadang-kadang beserta apa yang kita lakukan itu akan terasa nggak enak lah apa yang kita rasakan itu. Ya mudah-mudahan dengan kita saling berjumpa dengan ikhwan, hadir di ini makom, insya Allah apa-apa yang diwajangkan oleh pembimbing kita, insya Allah ada jawaban-jawaban. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing dan pembina dan iwan semuanya
mungkin dengan doa-doa para pembimbing dan pembina dan para ikhwan yang tadinya saya sempat nggak hadir gitu. Alhamdulillah ada dorongan hati walaupun belum bisa full untuk 3 malamnya. Saya mohon dimaafkan, dan untuk saat ini untuk program-program apa yang akan direncanakan itu saya akan mendukung, dan mohon maaf saya belum bisa kontribusi buat majelis karena ada sesuatu hal yang saya harus selesaikan. Mudah-mudahan cepat selesai apa yang saat ini saya alamin gitu, dan mohon doanya buat iwan-iwan semuanya. Dan saya mohon maaf apabila selama ini saya ada salah, terutama kepada pembimbing, pembina dan iwan-iwan semuanya, karena mungkin saya banyak kesalahan, ada ucapan yang kurang berkenan, menyinggung hati para iwan, dan tingkah laku saya mohon dibukakan pintu maaf. Mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya wa mursalin liyursiduna safi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil ayati bayyinati wal mu'jizati bahirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Seperti biasa, untuk mukadimah saya idem, tidak tidak menyebutkan satu persatu jadi wiji-wiji. Semoga ucapannya, semoga apa yang kita upayakan, yang kita perjuangkan, semoga berada dalam keridhaan Gusti Allah. Meskipun kita melaksanakan pengajian ini, silaturahmi ini midnight, tengah malam, ya karena memang kesibukan di siang hari juga kita banyak untuk melaksanakan kewajiban dunia. Ya kita imbangi juga kewajiban dunia dengan kewajiban akhirat, dengan kita berupaya memperjuangkannya, selalu istiqomah untuk melaksanakan pengajian. Ya tadi juga Mas Yono bercerita, ya bolong-bolong, ya nggak apa-apa, wajar karena ada kesibukan, karena ada. Yang penting selalu ada kesanggupan diri, itu yang menjadi cukang lantaran, menjadi kekuatan, dorongan, kekuatan batin. Jadi ya kekuatan batin lah.
kita terus berupaya. Yang pertama, kesanggupannya dulu ditakar atau diperhitungkan. Kalau memang sanggupnya seminggu sekali, ya nggak apa-apa. Atau lebih intensif lagi, seminggu 3 kali, itu lebih baik. Ya, kalau ada yang sanggup 3 bulan sekali, itu pun kita hargai, kita hormati, untuk bisa kita misalnya bersama-sama berkumpul itu 3 bulan sekali, ya kita hargai itu. Yang penting benar kesanggupannya, seperti itu. Jangan kita amanat Bapak itu melepaskan tali silaturahmi atau memutus tali silaturahmi, karena akan sama saja dengan memotong leher keislaman. Kalau kambing dipotong lehernya, gimana itu ceritanya Pak Ustadz? Halo? Ya gitu ya kan. Hidup segan mati tak mau tuh. Ya kalau di kita gitu, hidup segan mati nggak mau. Intinya kalau namanya Islam itu kan selamat sampai tujuan. Islam itu bila kita awal berangkat dengan kita sering bicara itu kepasrahan, keikhlasan, keridhoan. Awal melangkah itu takar dulu diri kita atau takar atau apa Ustaz? Yang paling enak bahasanya. Mengukur diri dengan kepasrahan, keridhoan, awal melangkah. Di perjalanan, yang kedua, di perjalanan, yang namanya Islam nih ya, saya ulangi, yang namanya Islam itu pertama awal melangkah dengan keridhoan, kepasrahan, pasrah sumerah diri kita hanya kepada ketentuan Gusti Allah, kehendak Gusti Allah. Yang kedua, di perjalanan terhindar dari segala macam bahaya. Apa aja itu Pak Ustadz? Kehabisan bekal, kena begal, 3 lagi 3 apa 4 5 kita pernah bahas. Kehabisan bekal, kena begal, ditanya surat-surat, ditanya rebois, legalitas, ditanya legalitas. Yang keempat, jangan sampai kelelahan. Di perjalanan itu 4. Yang namanya Islam itu kita takar itu semuanya, kita tentukan, kita hitung sendiri. Bila bekalnya cukup, bila mau memperjalankan kemana Pak Ustadz biasanya? Ke Madura. Kita perhitungin bekalnya kan, jangan sampai tengah jalan mogok atau kehabisan bekal. Itu namanya Islam. Yang ketiga, sampai di tujuan itu selamat. Rahayu, ngulus rahayu, selamat ngulus rahayu. Wilujeng, sugeng, sehingga nanti diberi salam. Disambut, diberi salam. Salamun alaikum tibtun fathulu haqolidin. Gitu enggak Ustaz? Ya, disambut kalau udah nyampe ke tempat tujuan itu. Cirinya disambut ya ada ketenangan, ada ketentraman, ada apa lagi Pak Ustadz? Kebahagiaan, kan udah nyampe kan. Tapi jangan tenang-tenang di situ. Ada kemungkinan juga kita nyampe itu bukan disambut, disambit. Gimana itu kalau disambit? Kenapa bisa disambit? Ya, kita bertanya pada diri kita, jangan-jangan di perjalanan ini dan itu, begini dan begitu, atau sebelum melangkah itu banyak rongrongan dan reng-rengan, banyak bawaan yang bawaan yang memberatkan di awal melangkah.
nggak ada keridoan, nggak ada keikhlasan, melangkah dengan sikap munafik, nggak ada keikhlasan. Itu awal melangkah itu butuh sekali dengan yang namanya supasrah sumera. Coba teliti di dalam diri kita ketika mau melangkah itu, apakah dalam keridoan, keikhlasan, atau dalam kemunafikan. Yang namanya mutabik tuh disuruh melaksanakan, dilaksanakan, tapi sambil gerutu. Sambil gerutu. Dikerjainnya sih, cuman ada gerutunya itu. Itu awal melangkah. Di sana kita harus teliti, cermat, dan apalagi apik dan teliti. Apik itu becik bahasa kitanya, kalau bahasa Bapak mah apik. Apik itu ya keteliti juga, kecermat juga. Itu. Tadi apa? Awal melangkah yang menentukan sampainya ke tempat tujuan itu disambut atau disambit. Ya, gitu kan? Itu nggak Ustaz? Setuju nggak Ustaz? Alhamdulillah disetujui. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, pada ahli warisnya, juga kepada tak lupa ke tabiin tabiut, juga hingga kepada kita yang sami hadir di dunia maya ataupun di dunia nyata di makom majelis ini. Juga sama, semoga tauban dengan rahmat dan salam. Sampai di mana tadi? Disambut apa disambit? Pengen disambut atau pengen disambit? Yang namanya disambit itu juga ketika di tengah perjalanan, delay. Udah janji ketemunya jam sekian misalnya, ketentuannya jam sekian. Umur kita misalnya 60 tahun, delay sampai ya enggak, batal. Gak usah ceritain itu. Intinya delay. Misalnya yang lebih sederhana lagi apa? Misalnya kita mudik, seharusnya kita nyampe ke tempat tujuan itu di kampung halaman sebelum takbir, misalnya sebelum sholat id, kita sudah lewat sholat id, kan delay. Terlambat nyampe, itu pun disambit. Lu kemana aja lo gitu. Gua tungguin dari kemarin, rezekinya hilangnya habis. Udah gua jajanin. Yang nyambutnya kan, kehabisan ketoprak. Ketoprak apa? Ketupat, belah ketupat. Opor. Kan rugi, atau ya bukan nggak rugi banget sih, nggak, cuman agak ke hati itu agak dongkol apa dengkol? Dongkol. Apa jengkol? Ke hati itu ngedumel. Ada penyesalan, ada apa? Itu cirinya disambit itu. Sampai ke tempat tujuan, hati kita ngedongkol, cirinya kita sedang disambit. Bukan disambut. Disambut mah dengan kesejahteraan, kebahagiaan, apalagi ketenangan, apalagi mutmainah, ketenangan, atau sakinah wadah warahmah, ketenangan. Dengan sikap yang ramah tamah, mawadah itu sikap ramah tamah, sopan santun, ramah tamah. Disambutnya itu tadi apa? Sakinah, mawadah, warahmah. Gitu. Walaupun demikian, kendati pun itu tadi ciri kita sedang melaksanakan atau memperjuangkan keislaman kita. Ya kita harus hati-hati, harus teliti dan waspada selamanya. Gak boleh lengah, gak boleh ketiduran, gak boleh lengah. Ya lengah itu ketiduran, ya kan? Kalau di kendaraan, di bis kota ketiduran, itu kira-kira gimana? Sementara di sono ada copet, ada apa misalnya, kan gitu.
lengah itu ibaratnya gitulah. Goplah kalau bahasa syar'inya goplah. Lalai, lengah, kayak gitu. Terus apa lagi nih yang kita bahas? Ini baru pembukaan, udah panjang juga. Tadi Ayayan Ustadz Ayani membacakan surat Luqman ayat 1 sampai 7. Poinnya yang di dalam surat Al-Luqman itu adalah tata cara mengajarkan, mendidik kita bagaimana cara yang namanya ihsan, melaksanakan keihsanan. Ihsan itu hasan itu perbuatan baik yang dengan didasari rasa dan perasaan. Kalau bahasa kerennya itu empati dan simpati. Itu ihsan. Ihsan. Maaf, lidah saya kadang-kadang balelol. Hasan, ihsan atau hasan, perbuatan baik yang didasari rasa dan perasaan. Ada getaran hati bila mana kita melihat, bila mana kita mendengar ada musibah, melihat ada orang yang menderita, tergetar enggak, tergerak enggak? Nah, kalau kita tergerak itu ciri kita sebetulnya ada potensi untuk melakukan perbuatan baik. Cuman kadang-kadang kita menutup diri, jauh. Gitu misalnya ada musibah di mana kemarin gitu kan tahun kemarin Om, ya tahun kemarin di Sumatera dengan banjir dan longsor dan segala macam. Kita kadang-kadang menutup diri, kejauhan mau bantu gimana ya caranya. Sekarang itu zaman modern, ya kan? Ada QRIS tuh tinggal klik. Zaman canggih kalau mau bantuan, tapi itu pun ya kadang-kadang dimanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Yang namanya orang yang selalu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan itu 3 kategori. Yang satu ingin mengambil keuntungan, yang kedua ingin menguji, yang ketiga memang pengen sampai di mana ini kesempatan ini, ingin membuktikan, ingin merealisasikan sampai di mana itu. Kembali ke ihsan, kembali ke hasan. Jadi ada petunjuk, ada tilka ayatul kitabil hakim. Itu tilka di Al-Qur'an itu ada tilka, ada zalika. Zalika itu masih jauh, masih kita perlu menggalinya, mencarinya. Jauh, mungkin di orang lain, mungkin di siapa, mungkin sampai ujungnya kita Rasulullah yang tercinta. Masih jauh, zalika. Tapi kalau sudah tilka itu sebetulnya sudah di genggaman kita sudah dekat. Baina yadaihi. Gak jauh-jauh, baina yadaihi itu seginilah. Kalau lebih dekatnya segini, kalau agak jauhnya radiusnya sedepak. Tilka itu dekat. Ada kitab yang sudah dekat dengan kita. Kitab hikmah namanya. Tilka ayatul kitabil hikmah. Huda warohmah lil muhsinin. Petunjuk dan rahmat, kasih sayang, cinta bagi orang yang ingin berbuat baik dengan dasar cinta itu sendiri, dengan dasar rasa perasaan, atas dasar simpati dan empati. Kalau bahasa yang sebelah sononya lah, bahasa kitanya itulah cinta. Karena cinta itu sendiri adalah, kita di awal baca apa? Bismillahirrohmanirrohim. Rahman Rohim sebagai pembuka. Karena cinta itu kemarin Om? Saya cerita struktur, bukan, seatasnya struktur adalah
konsep untuk bagaimana agar terhubung dengan yang namanya segala sesuatu yang kita baina yadaihi itu dengan cinta. Kalau nggak cinta mah misalnya apa yang bisa saya banting? Nggak ada cinta misalnya kesel sama korek ini kan banting, itu nggak ada cinta. Misalnya contoh seperti itu. Jadi cinta itu mendasari untuk hubungan, saling terkoneksi, setiap elemen, setiap komponen. Kita itu termasuk komponennya alam semesta. Komponen alam, elemen terdiri dari manusia. Setiap makhluk semua yang Allah ciptakan itu komponen-komponen agar semesta ini bekerja dengan baik. Bagaimana? Dengan apa? Dengan cinta, dengan Rahman, dengan Rahim, dengan kasih sayang, welas asih bahasa kita, bahasa dulu, bahasa bapak gue. Bahasa bapak lo juga bukan? Dengan welas asih, maka kita akan terhubung. Yang namanya hablum minanas itu terhubungnya dengan cinta, dengan Ustadz, kalau nggak cinta sama orang nggak akan terhubung kan. Tresno jalaran sukokulino, nah, gimana? Gitu ya, gitu bukan? Kalau nggak salah gitulah kira-kira. Karena cinta kita bisa terhubung itu, karena ada kasih sayang, ada welas asih. Konsepnya orang tua kita, apa Pak Toto tadi saya bilang, tresno jalaran soko kulino. Kalau Siliwangi, silih asah, silih asih, silih asuh. Silih, saling berkasih sayang, saling ya mencermati, mengasah supaya tetap tajam itu yang namanya kasih sayang itu. Kalau kita nggak punya kasih sayang itu berkata juga kan akan ditambahin. Yang kurang ditambahin, yang lebih dikurangin. Kan gitu. Kita ngasih amanat, nih ngasih apa sesuatu ke seseorang, kurang kan ditambahin. Kalau lebih dikurangin, suruh disamperin Pak Ustadz. Kalau bagus, kalau ini sampein ke sono, tapi kurang dari saya ditambah nih Pak Ustadz, itu bagus. Tapi kalau dikurangin, nah itu nggak ada cinta itu. Nggak amanah. Nah, kayak gitu hubungannya kesama semua elemen, semua komponen yang ada di alam semesta ini yang Allah ciptakan, yang Allah adakan, yang Gusti Allah memang sudah sediakan. Itu kita harus terhubung dengan cinta, dengan welas asih, sehingga alam semesta ini akan terjaga. Kejadian, musibah, bencana, apa? Ya bencana, banjir diantaranya, longsor diantaranya. Itu lantaran awalnya manusia itu tidak memelihara cinta, tidak memelihara kasih sayang. Gak mikir masa depannya kan gimana kalau gua misalnya nebang pohon sebanyak-banyaknya kan gitu. Ada akhirnya kan kejadiannya sekarang. Karena nggak ada cinta di dalam hatinya, di dalam perasaan, rasa dan perasaan. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf saya memang cepat kering tenggorokan saya. Begitu. Jadi surat Luqman itu poinnya, point of view di yang ayat pertama sampai 7 mengajarkan kita, mendidik kita supaya potensi dalam diri kita tentang welas asih itu muncul, lahir secara batiniah, ada yang lahir secara lahiriah, secara fisik. Kalau kita lahir secara fisik itu dilahirkan oleh orang tua ya, ibu kita terutama kan, keluar dari rahimnya, itu pun atas dasar cinta. Cintanya siapa kita dilahirkan itu? Cintanya bapak dan emak. Ya, kalau nggak ada cintanya bapak dan emak nggak akan ketemu kan?
dan nggak akan melahirkan omdom, karena ada cinta, karena ada kasih sayang, karena saling mencintai, saling menyayangi. Lahirlah kita sampai sekarang ini. Semoga orang tua kita yang sudah meninggal maupun yang masih jumeneng, masih hidup, semoga dalam lindungan Gusti Allah, semoga diberi kerahmatan, kesejahteraan bagi mereka yang sudah tidak ada ataupun yang masih hidup. Atas dasar cintalah kita lahir, kita ada di dunia ini. Maka sadari itu, kesadaran kita yang paling awal ditumbuhkan atau potensi diri yang harus kita tumbuhkan adalah cinta. Kesananya insya Allah menyusul apapun itu yang menjadi beban, yang menjadi yang menjadi beban menjadi ringan, yang jadi kendala jadi solusinya dapat, yang jadi kesulitan menjadi diringankan, dimudahkan. Cinta dulu tumbuhkan, kasih sayang dulu tumbuhkan, saling hablum minanas. Nanti dengan beresnya kita hablum minanas atas dasar cinta tadi, itu sudah beres hablum minallah, sudah beres hablum minallah, otomatis itu. Otomatis. Jadi kita nggak usah berpikiran nyampe nggak sama Gusti Allah. Insya Allah nyampe. Kalau tadi terhubung hati kita, pikiran kita, mind, body, and soul, pikiran, perasaan, hati, dan jiwa dan raga kita itu terhubung dengan cinta itu, insya Allah nyampe. Apapun yang kita lakukan, perbuatan kita atas dasar cinta itu, kebaikan-kebaikan hasan nyampe, dan itu menjadi hitungan, menjadi sesuatu yang akan kita terima di akhirat nanti, bil yaumil akhir, ya kan? Tadi ayat berapa yang akhir? Bil akhiratihum yuqinun, yakin sesuatu itu akan kita dapatkan. Saya nggak usah nyebutin pahalanya lah, apa punya, karena itu sudah ada ahlinya yang menyebutkan pahala ya, banyak ahlinya. Saya cuman menegaskan, tumbuhkan dulu kesadaran diri kita tentang hasan, tentang cinta, supaya perbuatan baik kita didasari dengan cinta itu disebutlah yang namanya ihsan, hasan. Itu cukup, lagi kasih aja racun biar karena sudah dekat itulah sebetulnya cuman potensi kita atau kelalaian. Harus kita sadarin juga bahwa ketika kita melaksanakan sholat, kita berzakat, itu potensinya miring-miring atau oleng, betul, oleng. Makanya yukimuna sholat, yukimuna itu belum tentu kita itu tegak. Ada potensi kita tuh terpleset dalam melaksanakan sholat, ada bolong-bolongnya. Itu pun masih Gusti Allah tolerir loh, selama kita mau berupaya untuk menegakkan sholat. Sholat itu tadi apa disebutnya Pak Ustadz? Doa, atau lebih up to date-nya itu connection, terhubung dengan doa itu, kita terhubung kepada Gusti Allah, terkoneksi. Kalau bahasa teknologinya, punya HP nggak ada sinyal, kan HP jadi bangke HP gue nggak ada sinyal, atau nggak ada pulsa, bangke juga itu. Saya bawa HP tuh nggak diisi data, tuh di perjalanan bangke, nggak bisa, nggak WA, nggak bisa apa. Nah, sholat itu penghubung antara HP dengan yang
dihubungi itu. Jadi sholat itu sendiri adalah penghubung antara diri kita dengan Gusti Allah. Terkoneksi, bisa di sana ada sinyal, bisa di sana ada data, bisa macam-macam. Ya, makanya beli paket data itu ke Fahmi Sel biar tetap terhubung. Ya, gitu. Iklan sedikit yang Fahmi Sel. Gak apa-apa kita seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian yukimu sholah, yukimu zakah, yukimu nasolah zakat. Itu pun kita berpotensi bolong-bolong ketika kita berbuat zakat. Zakat itu sendiri, zakat itu sendiri bukan cuma mengeluarkan harta, tenaga dan pikiran, tetapi ketika mengeluarkan, perhatikan ada siapa di sana. Kadang-kadang ada gerutu lagi itu, ngedumel itu, ya. Itu yang perlu dibersihkan, itu yang ngedumelnya ada dalam diri kita. Ketika mengeluarkan zakat, zakatnya sudah ditentukan sama para ulama. Ada 5 atau 6, fitrah, mal, infak, sodako, tijaroh, 5 berarti ya, 5. Para ulama sudah menentukan zakat itu ketentuannya 5, tijaroh, infak, sodako, mal, dan fitrah. Nah, ketika bayar itu tuh kita kadang-kadang ngedumel. Nah, itu yang dibersihkan, saudara-saudara. Waktu saat kita mengeluarkannya, bersihkan hati kita itu dengan, ya kan? Dengan ngedumel. Kayak kebanyakan gitu, ngedumel lagi. Nah, itu perjalanan kita dipertanyakan, apakah benar awal melangkah kita itu dengan tadi pasrah sumerah dengan ketentuan Gusti Allah, ridho menerima dan ikhlas melaksanakannya. Ikhlas melaksanakan. Wa yukimuna wa yuktuzaka, itu pun tetap ditolerir. Potensi-potensi yang lemah itu ditolerir sama Gusti Allah. Mungkin saja dia ngedumel tuh lantaran memang duitnya segitu-gitunya. Terus ada yang nagih. Ya, Pak, zakat, Pak. Ya kan? Assalamualaikum, bawa amplop. Pak, zakat, Pak. Memang segitu-gitunya duit tuh buat ya buat besok makan beli beras. Jadi ngedumel kan. Allah. Padahal Bapak kita mengajarkan sebelum orang itu mengucapkan alhamdulillah, orang yang datang meminta atau menarik zakat, sebelum mengatakan alhamdulillah, kita dulu ya katakan alhamdulillah. Artinya kita sedang dibersihkan di situ. Sedang dibersihkan. Cepat-cepat kita sambut dengan alhamdulillah, bukan membacakan bismillah. Doain ya Pak, saya punya anak lagi kuliah, doain tolong ya, nanti begini udah begitu. Cicilan saya banyak, kasihnya cuma 10.000. Gimana itu gedumelnya panjang itu. Itu hilangkan. Justru sambut dulu dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Sambil merem lah. Tangan kiri nggak boleh tahu. Tangan kiri kita aja, jangan tangan kiri yang sebelah sini. Sebelah mana? Sebelah sini atau sebelah sana? Kayak gitu. Meskipun tadi saya bilang yuki munasoh itu belum tentu kita tuh benar-benar tegak. Ada potensi terpleset, bolong-bolong. Mungkin dia saat berusaha melaksanakan sholat supaya tegak, misalnya mungkin ada peristiwa, ada kejadian yang menghalanginya, misalnya dalam kemacetan. Gusti Allah sudah mentolerir itu. Misalnya tanggung kalau ditinggalin ini kebakaran, ngerjain sesuatu misalnya. Tanggung kalau ditinggalin kebakaran cuman berapa menit atau berapa detik, maka diselesaikan lah. Itu ditolerir. Enggak tepat misalnya Allahu Akbar, wah, tinggalin aja kerjaan, dibiarin akhirnya kebakaran. Itu kan tidak terhubung dengan
kasih sayang, tidak terhubung dengan Rahman Rahim, membiarkan pekerjaan yang mengakibatkan kebakaran atau mengakibatkan orang lain celaka. Tidak terhubung kita dengan kasih sayang, dengan rahmat. Selesaikan dulu. Itu sudah Gusti Allah tolerir masalahnya. Selesaikan pekerjaan itu. Ya, saya di proyek itu berhubungan dengan gas. Berhubungan dengan gas. Gas alam, gas bumi. Saya harus memastikan orang ketika zuhur, saya harus memastikan orang di area pekerjaan itu nggak ada di area. Karena kalau lalai sedikit, lengah sedikit, habis orang itu pingsan atau meninggal karena H2S, karena racun. H2S itu sulfur, belerang, bisa meninggal. Maka saya pastikan dulu orang di sana yang area kerja itu clear. Nah kayak gitu. Zuhur sampai ketinggalan selalu karena harus memastikan orang keliling area. Keliling area memastikan orang itu sudah ada di daerah, sudah aman, tempat daerah aman, barulah saya melaksanakan sholat zuhur. Itu dulu kerja saya, kebiasaan saya begitu. Makanya saya berani mengatakan Allah sudah mentolerir bila mana ada kita yang itu tadi, tapi kan tekad kita ingin menegakkan, ingin isi pulsa. Karena kalau nggak terisi pulsa atau nggak ada data HP kita kan bangke. Maka kita tuh melaksanakan sholat tuh supaya nggak bangke. Kan gitu, supaya ada sinyal, supaya ada apa tadi, data sinyal ya kan Pak Ustadz, innamal mu'minuna wajilat qulubuhum idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah itu sinyal, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ada getaran ketika sholat, ada getaran, rasakan. Teliti, jangan sholat kita kosong ya, kosong juga nggak bisa ngomong ya lo. Punya HP tapi bangke, kan gitu. Kalau ada isinya mah mantep, ya kan, keren, mantep, pede. Pak pinjam HP, ada isinya, nggak ada isinya, tinggal 2.000 misalnya, kan sama kita juga kan tinggal 2.000 pulsa kita untuk menghubungi Gusti Allah, sinyal datanya. Kalau tinggal 2.000 kan cukup buat ya akhirnya ngedumel-dumel juga kan. Gitulah. Salawat serta salam semoga terlipat curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang yang beruntung. Muflihun itu falaha itu ya beruntung. Falah itu gini, kita mengabdi di sebuah perusahaan, akhir bulan mendapatkan sesuatu, nah itu falah itu setelah upaya, setelah ada kerjaan. Kalau nggak ada kerjaan jangan ngarepin palah, nggak ada. Ya, siapa yang mau bayar? Kan gitu kan. Mengabdi, kerja juga kalau kita bukan mengabdi, ya kan? Misalnya perusahaan ini, kita turun dulu ke bumi, turun dulu ke dunia. Bila kita mengabdi ke sebuah perusahaan, ada bosnya, ada yang membiayai atau membayar atas supaya kita jelas kita ada kerjaan, tapi kan nggak ada om kerjaan sih banyak tapi nggak ada yang ngegaji. Nah itu berarti kan pengabdian kita sebenarnya ditaruh ke siapa gitu contohnya. Maka kita harus tahu dulu siapa kita mengabdi ke siapa, itu secara lahir dan secara batin. Secara batinnya kepada Gusti Allah, secara lahirnya ya
Saya bukan nyuruh musyrik, bukan. Secara lahirnya kita tahu kita sedang mengabdi di perusahaan misalnya, berbaik-baiklah, berserius-seriuslah dengan pekerjaan kita, kan itu disuruh kita. Apa? Awaludin Ma'rifatullah, apalagi Ustaz, man aroba nafsahu faqad aroba rubahu. Sama itu. Hubung bila kita tarik skalanya ke tugas, ke kewajiban, ke pengabdian, sama. Kita punya bos, kita nggak punya bos, siapa yang mau bayar? Bos saya di rumah majikan, pamajikan, bos saya itu. Saya kalau mau kemana-mana minta beli bensin. Bos saya, disuruh-suruh mau ke sono, ke situ, ke sini, dan lain-lain. Anterin itu. Jadi kerjaan saya sebenarnya hari ini sampai hari ini 2026 masih ternak lele, nganter anak, habis gitu leyeh-leyeh, ternak lele. Udah ya, cukup ya, kepanjangan. Ya, cukup nggak nih? Yang penting apapun yang saya ceritakan, ada perasaan tenang, ada perasaan gemplong. Kalau nggak dapat perasaan gemplong, saya terusin. Tapi ini udah gemplong kok, gitu, udah kelihatan senyum-senyum. Tapi ada satu dua lah yang ya itu pribadi lah, nanti bisa kita kupas apa persoalannya. Kalau yang secara umum saya sudah ceritakan. Karena gini, Bapak selalu mengajarkan Bapak kita almarhum Bapak Pak Guron Kiai Haji Raden Yoyo Sunario mengajarkan ajaran kita itu harus 3. Yang satu umum, yang kedua khusus, yang ketiga rahasia. Nah, yang umum sudah saya ceritakan, tinggal yang khusus dan rahasia itu mah datang 4 mata atau 8 mata boleh. Kalau yang khusus, kalau yang rahasia 4 mata. Ibarat saya ceritain, di Departemen Kesehatan itu mengadakan dokter itu 3 macam. Dokter umum, dokter spesialis, ahli, yang keempat, yang ketiganya ahli, profesor itu. Ya, kalau yang dokter spesial apa Wak? S2 dia. Seperti itulah gambarannya. Mudah-mudahan saya nggak salah nih mengatakan dokternya itu S2, yang spesialis. S2 Om? S3? S2. Yang dokter umum S1. Kita pun begitu. Bila ingin perkara batiniah lah, maka persoalan batin lah, persoalan jiwa, apakah ketenangan, kebahagiaan, kedamaian itu kita dapatkan atau tidak, apa persoalannya, itu dicari, dikupas, dibahas, kalau rumput mah dibabat lah, dibabat. Makanya ada yang ini umum, yang dokter umumnya lah. Kalau yang pengen secara pribadi datang malam Jumat, saya sediakan waktu untuk yang khusus, malam Sabtu untuk yang rahasia. Konsultasi. Entah yang ngomongnya sih siapa aja, ada ahli kita ini, dukun tangguh. Apa tuh? Pertanyaannya apa? Enggak boleh. Ya bertanya aja, kalau nggak apa-apa. Kalau bisa saya jawab, insya Allah. Kalau enggak, seperti kata Pak Ustadz, buat PR saya. Apa pertanyaannya Pak Ustadz? Itu pertanyaannya itu boleh enggak? Boleh. Ya mungkin itu, atau nunggu dulu yang bertanya di sosmed di
Atau untuk yang bertanya mungkin Sabtu pagi jam 3 kita live juga, yang nih saudara-saudara saya yang di media sosial atau yang di dunia maya itu ada waktu untuk interaktif gitu. Ini menyingkat waktu karena sebentar lagi ada dua acara lagi. Jadi untuk itu saya tutup, nanti dilanjutkan dengan munajat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.